Baik, selanjutnya akan ada sesi dialog prodi dengan Bapak Kaprodi kita, yaitu Bapak Swendar. Kepada Bapak Swendar agar menyampaikan tanggapannya atas seluruh aspirasi mahasiswa yang telah kami rangkum menjadi 17 aspirasi, Pak. Dan waktunya sekitar 90 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Kaprodi sekitar 10-15 menit. Baik, kepada Bapak Swendar, saya persilahkan. Alhamdulillah ya. Ada 16 ya, 16 aspirasi dari para mahasiswa, dan ini sangat bermanfaat ya, baik bagi prodi, fakultas maupun universitas untuk lebih meningkatkan kualitas layanan. Ya, seperti kalau moto di rumah makan Padang ya, kalau enak beritahu teman, nah, kalau tidak enak beritahu kami, gitu ya. Jadi udah pas ininya. Kalau ada masalah-masalah memang ya cerita aja ke prodi ya, atau ke fakultas atau ke universitas. Nah, terutama karena kita yang terdekatnya itu adalah prodi, ini bagus sekali disampaikannya ke prodi gitu ya. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi ini ya. Nah, baik, nah yang pertama, nah perihal e-kuliah yang terkendala server down ya, sehingga perkuliahan menjadi terhambat terutama pada saat ujian. Ya, itu memang benar sekali ya. Beberapa kali terjadi masalah-masalah tersebut, kendala-kendala tersebut ya. Dan ini memang universitas terus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas dari e-kuliah kita ya. Nah, namun demikian ya, sebetulnya kita patut bersyukur ya. Bukan berarti bermaksud membandingkan dengan yang kurang baik atau ngeles gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya, di Unisba ini bisa dikatakan menurut saya sudah terhitung cukup baik dengan adanya fasilitas e-kuliah, karena di beberapa kampus lain ya, itu ada yang tanpa e-kuliah. Nah, saya tahu karena saya juga diminta untuk mengajar di kampus lain, menjadi dosen tamu atau dosen LB ya. Nah, ternyata bahkan Zoom pun saya menyediakan sendiri ya. Akhirnya pakai fasilitas Zoom Prodi gitu. Nah, tidak jarang dosen itu juga memberikan materi hanya lewat WA saja. Tidak ada penjelasan apapun. Nah, jadi saya kira memang masih cukup beragam ya kualitas layanan pembelajaran online antar kampus, dan sebetulnya di Unisba ini sudah saya katakan cukup baik meskipun memang kendalanya juga tidak sedikit. Nah, tapi kalau saya lihat ya perkembangannya dari pas awal sekali kita sebelum pandemi, sebetulnya Unisba sendiri sudah mulai merintis pelaksanaan e-kuliah. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini sebetulnya tidak kaget ya. Yang berbeda itu adalah intensitas penggunaannya. Dan memang namanya juga perintisan di awal ya, tentu ada kekurangan-kekurangan. Tapi kalau kita amati ya, kami dari dosen mengamati dari waktu ke waktu itu terlihat ada perbaikan-perbaikan ya. Tapi terima kasih hal seperti ini masukan yang sangat berharga ya. Jadi dalam hal ini tentu akan menjadi masukan bagi universitas untuk terus meningkatkan layanan e-kuliahnya. Nah, namun demikian dalam hal ini fakultas dan prodi juga sangat berupaya supaya mahasiswa itu tidak dirugikan. Misalnya pada saat ujian ya, ternyata terkendala dalam mengupload jawaban misalnya. Nah, itu ada alternatif. Misalnya ke e-kuliah gagal. Nah, disediakanlah fasilitas yang lain. Misalnya bisa dikirim lewat email atau cara yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian demikian pula ya untuk pelaksanaan perkuliahan. Ya. Nah, itu saya kira banyak cara ya. Katakanlah pada saat pelaksanaan e-kuliah saat itu ada kendala ya. Bisa dosen itu misalnya dengan membuat rekaman video yang bisa dibuka kapan saja oleh mahasiswa. Nah, saya kira caranya seperti itu ya. Jadi kami pun mohon maaf ya atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh mahasiswa ya. Dan ini semua merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan layanan ya. Baik, saya kira itu untuk yang aspirasi pertama. Nah, aspirasi 2 ya.
Nuhun. Nah, ini tentang absensi. Nah, ini betul ya. Nah, mahasiswa lupa mengisi absen, saya kira lupa itu memang hal yang manusiawi ya. Meskipun sebetulnya ya jangan keseringan juga gitu mahasiswa lupanya ya. Lupa sesekali wajar ya. Nah, cuman kan mahasiswa masih fresh gitu ya memorinya. Seharusnya jangan terlalu sering lupa ya. Nah, kalau saya jujur saja ya, usia saya sudah mencapai setengah abad, udah mulai itu terasa faktor U terhadap daya ingat ya. Udah mulai lupa saya ya. Beberapa kali saya lupa. Bahkan mohon maaf nih saya juga waktu Senin kemarin ya, sampai lupa saya memberikan kuliah ya. Akhirnya saya ganti waktunya. Oke ya. Jadi kalau misalnya terkait kehadiran ya, ini sebetulnya mahasiswa itu bisa lapor kepada dosen bahwa lupa mengisi daftar hadir ya. Nah, dosen itu sebetulnya bisa mengubah settingan jamnya. Nah, saya pernah ada mahasiswa, Pak, saya lupa belum mengisi daftar hadir. Nah, saya membuat lagi settingan baru di daftar hadirnya sehingga mahasiswa bisa mengisi lagi. Nah, cuman tolong juga ya menyampaikannya itu jangan besoknya misalnya ya. Tapi ya begitu lupa, itu sudah ditutup daftar hadirnya, absensinya, langsung lapor. Ya. Nah, tapi ya seandainya ada dosen yang katakanlah menerapkan aturan bahwa tidak ada istilah lupa misalnya ya. Jadi kalau lupa mengisi absen ya dianggap tidak hadir. Nah, mahasiswa juga harus menerima. Ya, harus menerima. Kenapa? Karena ya ini merupakan cara dosen yang bersangkutan untuk menegakkan disiplin. Nah, jadi memang para mahasiswa juga harus siap menerima ya ketentuan-ketentuan yang unik dari setiap dosen. Ya, ada yang menegakkan disiplin dengan cara menerapkan aturan bahwa kalau sudah lewat waktu tidak bisa lagi ngisi daftar hadir. Ya, wayahna harus diterima. Nah, oleh karena itu harus fokus dalam mengikuti kuliah. Ya. Nah, berarti ingat, aduh ini jangan sampai lupa ngisi daftar hadir. Nah, tapi ada juga dosen yang mungkin punya cara yang berbeda dalam menegakkan disiplin. Misalnya kalau daftar hadir mah udahlah, silahkanlah, masih dikasih toleransi ya. Nah, ada yang begitu. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu simulasi ya bahwa keadaan di masyarakat itu juga nanti akan berbeda ya. Ada aturan-aturan yang ketat, ada juga yang longgar dan kita tidak punya daya gitu ya untuk mengubah itu karena memang juga bukan kapasitas kita. Jadi kita harus ikuti saja ya. Toh istilahnya tidak ada ruginya kan? Kita fokus supaya jangan lupa gitu ya untuk mengisi absen gitu ya. Nah, jadi kalau dibiasakan kita ada memang ya gini ya, kalau kita itu terlalu banyak dikasih toleransi untuk mengisi daftar hadir ini lupa, kemudian semua dosen katakanlah memberikan toleransi yang terlalu lebar, nah saya khawatir ya mahasiswa itu jadi terlena. Dan itu nanti khawatir akan terbawa pada saat di dunia kerja. Saya ilustrasikan ya, di salah satu BUMN, itu kalau seorang karyawan itu terlambat masuk kerja, ya, itu akan dipotong gajinya. Dipotong gajinya itu hitungannya bagaimana? Kalau tidak salah per detik kehadiran. Jadi misalnya masuk kerja jam 7.00. Nah, dia itu telat 1 menit aja, 7.01, ya baru mengisi daftar hadir. Ada catatannya, gajinya dipotong. Nah, saya kira dosen yang menerapkan aturan ketat bahwa mengisi daftar hadir di kuliah itu tidak boleh melewati batas waktunya, saya kira itu sesuatu yang positif supaya kita terbiasa dengan disiplin. Ya. Ini ya. Oke. Tenggat pengumpulan tugas antara satu tugas dengan tugas lain jangan terlalu berdekatan dan untuk tugasnya jangan terlalu banyak ya. Karena selain tugas ada juga forum setelah kuis yang harus diisi dan itu pun tidak hanya di satu mata kuliah saja. Baik ya. Oke. Yang pertama terkait dengan masalah ini ada sisi manusiawinya ya. Ya, saya menyetujui. Nah, ada sisi manusiawinya. Namun dari sisi yang lain juga kita bisa mengambil hikmahnya. Ya.
bahwa memang kalau kita sekolah, itu sekali lagi itu adalah semacam latihan, simulasi untuk menghadapi dunia nyata. Ya, kalau kita sudah terbiasa ya menghadapi tugas yang banyak pada saat kuliah, pada saat kerja nanti kita tidak akan kaget. Ya, bahkan saya ingat betul ya komentar dari Pak Suryadi dari Kaprodi Statistik ya, waktu pengumuman kelulusan sidang dari mahasiswa di Fakultas MIPA, beliau mengatakan bahwa sebetulnya ya kondisi di masyarakat itu lebih keras dibandingkan dengan di sekolah. Bahkan kalau beliau mengatakan lebih jahat. Jadi kalau kita di sekolah itu terbiasa santai, ya, terbiasa menghadapi hal yang ringan, itu kita bisa stres begitu menghadapi kondisi yang nyata di masyarakat nanti. Ya. Nah, jadi memang kalau kita sudah berkomitmen untuk kuliah, nah berarti kita komitmen untuk mengikuti semua aturan. Ya. Dan itu sebetulnya ya apa yang sudah dirancang dalam sistem perkuliahan itu sudah dirancang memang sesuai dengan kapasitas seorang mahasiswa. Ya. Nah, namun demikian masukan ini juga sangat baik ya untuk kita kaji, kita evaluasi gitu ya. Nah, siapa tahu ya, memang setelah dikaji secara keseluruhan, oh ya ini betul memang ada hal yang terlalu berat untuk mahasiswa gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin mahasiswa itu berkomitmen bahwa kalau kita sekolah ya, kita harus siap kerja keras ya, bukan untuk bersantai gitu ya. Nah, saya kira itu. Baik ya. Nah, ini perihal kuis dan tugas yang seringkali tidak sesuai dengan materi yang telah diberikan ya. Ya, ini menjadi bahan evaluasi juga ya. Nah, ini semua juga sudah ini akan kami sampaikan ya di prodi kepada para dosen. Ya, mungkin saja memang ada yang kurang sesuai ya. Tapi gini ya, sering juga dosen itu memang memberikan pertanyaan yang sepintas seperti tidak ada kaitannya dengan materi yang diberikan. Nah, ternyata pertanyaannya itu adalah merupakan apa? Aplikasi dari teori. Ya, sangat mungkin itu. Ya. Nah, memang ada baiknya ya kalau misalnya ada yang tidak sesuai, mahasiswa memberikan contoh. Ya, bukti. Bisa disampaikan ke saya, disampaikan ke Bu Sani. Nah, materi kuliahnya itu apa? Kuisnya itu seperti apa? Pertanyaannya. Tugasnya juga seperti apa? Ya. Karena mohon maaf ya, kalau mahasiswa itu kan baru pertama kali ya mengikuti materi kuliah tersebut. Jadi sangat mungkin belum paham ruang lingkupnya itu sampai mana, kemudian kaitannya dengan aplikasi itu bagaimana. Sehingga kalau pertanyaannya katakanlah berupa pertanyaan yang bersifat aplikasi atau studi kasus dalam kuis atau tugasnya, kelihatannya seperti tidak ada kaitannya. Padahal sebetulnya sangat terkait. Ya. Nah, gitu. Jadi alangkah baiknya mahasiswa juga memberikan contohnya. Pada kuliah apa, materinya yang mana, kuisnya pertanyaannya apa, tugasnya bagaimana. Nah, supaya kami bisa mengevaluasi dengan lebih menyeluruh. Ya. Aspirasi 5. Beberapa dosen terlambat dalam memberikan absen, forum, kuis, dan materi perkuliahan, padahal seharusnya sudah dipersiapkan sebelum waktu perkuliahan dimulai, karena hal tersebut seringkali membuat mahasiswa menjadi kebingungan. Ah ya baik ya. Nah kalau ini memang suatu masukan yang sangat berharga gitu ya. Saya sendiri pernah, jujur saja, pernah lupa absennya belum saya cantumkan gitu ya. Pernah. Saya mohon maaf gitu ya. Nah baik, ini menjadi bahan masukan yang sangat berharga buat kami ya. Nah, memang sih sebetulnya ya selain faktor faktor usia yang membuat saya sendiri jadi sering lupa ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa dosen itu tugas itu memang bukan hanya mengajar ya, tapi juga ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat dan administrasi. Nah, tidak jarang tugas itu sudah overlap
overloadnya banyak sekali. Sehingga akhirnya pada saat menyiapkan kuliah jadi ada yang terlewat gitu ya, atau belum sempat menyiapkan kuliahnya. Nah, padahal menyiapkan kuliah itu jauh lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih panjang dibandingkan kuliah online. Lebih kompleks ini ya. Nah, jadi memang seorang dosen itu kalau datang ke rumah ya, itu bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Tapi harus menyiapkan materi kuliah dan lain sebagainya. Termasuk menyiapkan kuliah ini. Nah, berbeda katakanlah dengan pegawai pabrik gitu ya, atau pegawai ya instansi pemerintah. Nah, mereka datang ke rumah itu bisa dikatakan suruh langsung istirahat. Nah, kalau dosen tidak gitu ya. Jadi itu ya yang kadang-kadang membuat dosen itu khilaf ya. Ada yang terlewat melengkapi komponen-komponen kuliah atau memang belum sempat menyiapkan kuliah sehingga pada saat pelaksanaannya jadi terlambat gitu ya. Nah, jadi kami mohon maaf, ini semua menjadi masukan ya buat kami para dosen untuk ya mungkin lebih apa ya katakanlah lebih fokus lagi gitu ya, lebih fokus lagi meskipun dengan waktu yang sangat sempit gitu ya. Ya, baik selanjutnya aspirasi 6 ini mengenai video pembelajaran. Alangkah lebih baik dosen bersangkutan yang menjelaskan berdasarkan materi PowerPoint yang diberikan agar lebih mudah untuk dipahami. Ya, sebetulnya sepengetahuan saya ya sudah mayoritas ya dosen itu video pembelajarannya itu berupa penjelasan dari materi PowerPoint-nya ya sebetulnya. Ya mungkin ada 1-2 yang belum gitu ya. Videonya mungkin dari video dari media yang lain ya, di copy kemudian diupload linknya gitu ya. Ya baik, ini menjadi bahan masukan ya kepada dosen yang memang belum menyampaikan video yang menjelaskan materi PowerPoint yang diberikan. Ya, mungkin masih ada dosen yang seperti itu. Tapi saya kira sebetulnya mayoritas sudah ya. Bahkan ada beberapa dosen yang sudah membuat video yang sangat baik gitu ya. Sangat baik dan sangat layak gitu ya untuk ditayangkan di YouTube dan dinikmati oleh masyarakat luas sebetulnya. Bahkan salah satu dosen kita yaitu Pak Indra itu berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam membuat video pembelajaran. Ya baik, ini saya kira masukan ya yang sangat baik untuk nanti disampaikan ke dosen di prodi, barangkali masih ada ya yang belum memenuhi harapan mahasiswa ya. Selanjutnya ini ya. Jadi dosen agar mempersiapkan audiovisual atau melakukan record Zoom pada saat perkuliahan berlangsung dan dilampirkan dalam kuliah. Ini bagus sekali ya. Ya, saya kira dosen juga sudah mulai ya. Jadi kalau Zoom itu direkam kemudian dikirim juga ke kuliah. Memang itu sangat baik ya. Jadi selain ada pemaparan langsung melalui Zoom, juga ada rekamannya ya. Ya, ini akan disampaikan juga kepada para dosen ya, barangkali yang belum melakukan ini. Namun demikian ya, sebetulnya perlu saya sampaikan juga bahwa secara keseluruhan ya, hidup di zaman teknologi informasi yang sangat canggih ini, saudara atau kita semua sangat beruntung. Ya, kenapa? Karena dosen itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Beda dengan zaman saya dulu waktu kuliah. Tidak jarang dosen itu memberikan kuliah itu dengan kecepatan 200 km per jam gitu ya. Jadi kita itu boro-boro bisa mencatat. Ada yang seperti itu ya. Nah, tapi apakah dosennya itu memberikan bahan untuk kita baca? Tidak ya. Bicara saja terus dan kita harus mencatat dengan sangat cepat. Dan dosennya itu tidak memperdulikan, mohon maaf ini ya, dengan rasa hormat. Apakah mahasiswa itu mengerti atau tidak gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, akhirnya ya kita berupaya dengan cara yang lain supaya mengerti itu ya. Antara lain ke perpustakaan, tapi perpustakaan juga koleksi buku sangat terbatas gitu ya.
atau kita berusaha menanyakan ke kakak tingkat kita, barangkali gitu ya, ada yang punya catatan yang baik dari dosen tersebut. Ya, jadi kalau sekarang ini saya kira saudara sangat beruntung ya, bisa dapat PowerPoint-nya dari dosen ya. Kalau masih kurang puas, di YouTube itu banyak video-video pembelajaran ya yang tidak berbayar. Gitu ya. Saya kira jujur aja ya, saya cemburu gitu ya kepada saudara para mahasiswa yang hidup di zaman sekarang gitu ya. Mudah sekali untuk mendapatkan ilmu ya dengan zaman internet ini ya gitu. Baik, memang ya kalau misalnya ada keluhan tentang cara penyampaian kuliah dari dosen, saya kira itu juga manusiawi ya. Karena apa? Perlu diketahui bahwa dosen itu tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus bagaimana cara mengajar. Beda dengan guru ya, dengan guru SD, SMP atau SMA. Kalau guru SD, SMP, SMA itu kan mereka mendapatkan pendidikan mengajar di IKIP. Kalau sekarang apa? Universitas Pendidikan Indonesia atau di Fakultas Pendidikan dan gitu ya, diajari bagaimana cara menyampaikan materi supaya mudah dipahami oleh siswa gitu ya. Tapi kalau dosen itu otodidak. Nah, jadi kalau misalnya cara penyampaiannya kurang baik, ya itulah kendalanya. Ya, tapi insya Allah ya para dosen juga dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kemampuan dalam cara penyampaian. Ya. Jadi kalau menyampaikan kuliah sebetulnya bukan hanya mahasiswa yang belajar, dosen juga belajar. Ya, belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan baik dan bagaimana memutakhirkan apa yang disampaikan. Gitu ya. Ya, saya kira itu aspirasi 8 ya. Nah ini ya. Memang ini ya kendala ya. Wah, pembelajar melalui Zoom meeting diharapkan untuk para dosen agar dikondisikan tempatnya terlebih dahulu karena seringkali terdapat suara bising yang menghambat pembelajaran. Nah, kalau mengenai lingkungan ya, ini memang terus terang saja di luar kendali dosen ya. Misalnya ada motor lewat ya dengan suara knalpot yang sangat merdu, merdu dalam tanda petik ya. Tidak mungkin kan kita mute gitu. Nah, jadi itu ya yang susah. Ya mohon maaf juga ya, saya juga pernah memberikan kuliah ya. Saya kuliah atau rapat ya, saya lupa ya. Di rumah. Pas rumah saya itu sebelahan dengan masjid. Nah, waktu itu sekitar jam 5 atau setengah 6 sore ya. Nah, tiba-tiba masjidnya sholawatan dengan suara yang volumenya sangat tinggi gitu ya. Waduh, buyar semua saya ya. Nah, dan itu tidak mungkin kita protes kepada masjid gitu ya. Nah, jadi memang itu susah ya. Nah, oleh karena itulah saya termasuk dosen yang beruntung meskipun lingkungan tempat tinggal saya tidak mendukung ya, karena memang bising tempatnya ya. Tapi tempat tinggal saya itu di belakang Baltos, jadi dekat dengan kampus. Jadi saya tiap hari di kampus aman saya. Kalau Zoom itu tidak akan terkendala. Ya. Nah, tapi kalau saya membuat rekaman untuk kuliah, saya sengaja tengah malam atau lewat tengah malam supaya suasananya mendukung, suasananya sunyi sepi gitu ya. Nah, karena kan nggak lucu ya saat kuliah tiba-tiba terdengar ada tukang bakso lewat, mending itu mah ya. Tapi yang gawat itu adalah kalau ada suara motor lewat yang bising knalpotnya gitu, atau tiba-tiba ada, ya mohon maaf ya dari masjid terutama ya, yang kadang-kadang kalau azan oke lah, tapi kadang-kadang di tempat saya itu ada pengurus masjid itu bahkan suka karaoke pakai sound system masjid gitu ya. Nah itu susah gitu ya. Ya, tapi biar bagaimanapun ini menjadi masukan buat kami supaya memaksimalkan ya kondisi tempat supaya kondusif ya. Meskipun ya memang jujur saja tidak jarang ini di luar kendali para dosen ya. Selanjutnya ini ya, perihal dosen yang sulit untuk dihubungi oleh mahasiswanya terkait materi perkuliahan. Ya, ini memang ya kami juga pada saat audit mutu internal akademik ya dari universitas itu juga ada masukan dari mahasiswa ya
Nah, itu kami terima ya, ini merupakan masukan yang berharga untuk disampaikan kepada para dosen agar seluruh dosen itu pada saat jam kerja harus standby lah HP-nya gitu ya. Nah, supaya mahasiswa itu kalau mau menghubungi itu tidak susah. Tapi ini mohon maaf ya, ada juga mahasiswa yang menghubungi dosen itu tengah malam misalnya gitu ya. Nah, itu jujur saja ya dosen juga kan harus tidur ya. Nah, kalau seperti itu memang ya jelas pasti akan lama ya menjawabnya. Jadi tolong selain dosen juga agar selalu standby pada saat jam kerja ya dan hari kerja. Nah, mahasiswa juga tolong ya kalau menghubungi dosen itu pada jam kerja ya. Jadi jam yang wajar lah. Katakanlah jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya ya. Kemudian pada hari kerja ya. Hari kerja itu hari Senin sampai Jumat atau ya Sabtu boleh lah ya. Kalau Minggu memang agak susah ya. Karena kita kan tidak mungkin terus-menerus nungguin HP ya. Kan kita juga harus ada waktu untuk keluarga, perlu istirahat gitu ya. Nah, dan kemudian ya perlu diketahui juga ya bahwa mohon pengertian juga kepada mahasiswa ya bahwa sekalipun pada hari dan jam kerja kan tidak mungkin ya dosen juga nungguin HP terus-menerus ya. Ya mungkin ada hal-hal darurat ya yang harus dikerjakan oleh dosen sehingga tidak bisa cepat dalam merespon saat dihubungi oleh mahasiswa ya. Jadi kita saling berprasangka baik lah gitu ya. Namun demikian memang ada ya dosen yang memang agak sulit ya untuk dihubungi. Nah ini menjadi masukan buat kami supaya kedepannya menjadi lebih baik ya. Ya selanjutnya mengenai perihal modul praktikum yang seringkali telat dibagikan. Padahal sebaiknya modul praktikum diberikan semua pada saat responsi agar dapat dipelajari terlebih dahulu sebelum praktikum dilaksanakan. Oke ya. Ya memang idealnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat karena kendala-kendala teknis ya itu menjadi masukan buat kami supaya hal-hal kendala teknis tadi bisa dieliminir ya seminimal mungkin untuk yang akan datang. Nah, tapi ini filosofisnya perlu saya jelaskan gitu ya. Nah, sebetulnya ya, apa bedanya pendidikan sarjana dengan pendidikan diploma? Nah, kalau yang kuliah di pendidikan diploma ya, mereka itu memang sangat bergantung pada modul. Karena apa? Mereka itu dididik untuk kerja lapangan, untuk pekerja pelaksana. Jadi instruksi yang diberikan kepada mereka ya pada saat kerja nanti harus jelas, detil, sedetil-detilnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bertugas membuat rencana kerja untuk para lulusan pendidikan diploma? Saudara, lulusan sarjana. Nah, jadi ya kalau saudara dalam praktikum itu betul-betul mengandalkan modul, ya berarti saudara tidak ada lebihnya dibandingkan lulusan diploma. Nah, sebetulnya ya kalau pendidikan sarjana yang benar, yang ideal, harusnya justru saudara itu mampu mencari prosedur, mampu merancang prosedur sendiri. Dari mana saudara bisa merancang prosedurnya? Dari literatur. Jadi saudara memang harus banyak-banyak baca. Baik buku teks maupun jurnal-jurnal penelitian. Ya, publikasi-publikasi penelitian. Nah, dengan prinsip-prinsip dasar yang disampaikan oleh dosen di perkuliahan, saudara perkaya dengan membaca buku teks, kemudian saudara memahami jurnal-jurnal atau publikasi penelitian, nah, saudara akan mampu merancang metode penelitian. Dan akhirnya menyusun prosedur. Nah, itu seharusnya. Jadi kalau misalnya praktikumnya tanpa modul, untuk pendidikan sarjana, apakah benar? Benar. Malahan harusnya seperti itu. Jujur saja, ya, saya bandingkanlah dengan waktu saya kuliah dulu. Ya. Waktu saya kuliah dulu yang namanya praktikum itu tanpa modul, ya, tanpa modul. Jadi prosedur praktikumnya bagaimana? Ya kita mencari sendiri, ya. Meskipun ada juga
praktikum yang memang ada modulnya. Nah, waktu itu juga sama ya. Saya dengan teman-teman saat kuliah juga keberatan kepada dosennya. Pak, kok tidak ada modul sih? Dari mana kita dapat prosedurnya? Nah, akhirnya dijelaskan oleh dosennya. Kalau saudara tergantung pada modul, tergantung pada prosedur yang diberikan oleh dosen, berarti nanti pada saat saudara lulus, saudara menjadi sarjana prosedur. Semuanya harus disediakan, tinggal melakukan langkah demi langkah, step demi step. Nah, kalau seperti itu, apa kelebihan saudara dibandingkan dengan lulusan diploma? Kalau tugas saudara adalah, saudaralah yang justru merancang SOP, standar prosedurnya, yang nanti akan dikerjakan oleh bawahan saudara, yaitu lulusan diploma. Oke, seperti itu ya. Jadi sebetulnya tidak ada modul pun tidak apa-apa. Jadi kalau masalah sedikit terlambat, sebetulnya masih wajar. Oke ya. Ya. Jadi sebetulnya tidak apa-apa kalau untuk sarjana tanpa modul. Baik, selanjutnya 11 ya. Perihal praktikum, seringkali modul praktikum dan video praktikumnya berbeda, alat, bahan, dan prosedur kerja. Ya, kalau yang ini insya Allah akan disampaikan ya, mungkin menjadi bukan mungkin ya, tentunya akan menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau aspirasi ini juga lebih dijelaskan lagi. Praktikum apa? Modul yang mana? Ya, nah supaya lebih jelas. Oke ya. Selanjutnya aspirasi 12. Perihal praktikum fitokimia, judul percobaan di modul dan kuliah berbeda. Oh, ini sudah ada ya, praktikumnya fitokimia di sini. Ya, ada yang berbeda-beda. Oke ya. Baik, jadi ini sama dengan yang 11 ya. Nanti akan kami sampaikan kepada para penanggung jawab praktikumnya ya. Ya. Tapi lebih baik lagi juga ada judul percobaan yang mana yang berbeda gitu ya. Oke, nanti akan kami evaluasi. Ya, selanjutnya sama ini juga ya, mata kuliah fitokimia, ini kuliahnya ya, terkait kuis dengan materi yang diberikan berbeda. Oke ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau terkait dengan materi kuliah itu mungkin saja sebetulnya yang ditanyakan itu adalah studi kasus. Sehingga bisa saja mahasiswa menyangka kok ini nggak ada nyambung-nyambungnya. Nah, mungkin saja ya, padahal itu adalah studi kasus. Nah, ini juga lebih baik dilengkapi lagi. Bab yang mana, kuisnya seperti apa pertanyaannya, ya. Tugas yang diberikan tidak sesuai dengan jam. Kalau tugas sih memang suka berbeda ya setahu saya, karena kan diberikannya sekarang mungkin dikumpulkannya minggu depan gitu ya. Saya kira masih mungkin ya kalau tugas, ya. Ya, oke. Selanjutnya aspirasi 40. Ini tanggal merah. Oke, baik ya. Nah, sekarang gini, ya. Sekarang ini kan sedang dalam masa pandemi nih, COVID-19 ya. Sebetulnya dalam masa pandemi ini ya, libur nggak libur, tanggal merah atau tanggal hitam, sebetulnya bedanya apa ya? Kan kita sebetulnya belum boleh tuh ya. Piknik sebetulnya ya, sebetulnya. Sekalipun ada yang sudah memulai ya, ada yang sudah memulai piknik, tapi tolong tetap jaga protokol kesehatan. Tapi kalau saya pribadi ya, tetap berprinsip bahwa sebaiknya dihindari dulu, gitu ya. Jalan-jalan kemana tuh dihindari dulu lah. Jangan sampai terjadi ledakan ketiga, ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, jadi sebetulnya kalau dalam masa pandemi ini antara tanggal merah dengan tanggal hitam ya, itu nggak ada bedanya kalau menurut saya ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya kuliah tetap bisa berlangsung, tetap bisa berlangsung. Ya memang kenapa ya? Memang betul ya, tidak mudah kita mencari waktu pengganti. Kadang-kadang di dosen ada waktu penggantinya, bentrok, mahasiswanya nggak bisa karena ada kuliah lain. Nah, itu tidak gampang, gitu ya. Nah kalau saya pribadi sih ya untuk menyiasati supaya membedakan tanggal merah dan tanggal hitam ya. Saya biasanya memberikan toleransi dalam hal kelonggaran absensi. Jadi kalau biasanya absensi itu hanya setengah jam ya, atau selama masa perkuliahan, nah saya berikan daftar hadir itu lebih panjang jamnya. Supaya kalau misalnya mahasiswanya ada kegiatan yang lain, dan kemudian lupa ya, atau terlewat mengisi absen, waktunya masih cukup panjang. Tapi menurut saya gini ya, kalau masa pandemi antara tanggal merah dengan tanggal bukan merah itu tidak ada bedanya ya kalau menurut saya.
Ya, kalau misalnya kenapa sih kok ingin libur ya? Ingin piknik kan belum boleh sebetulnya dalam masa pandemi mah. Ya. Oke, ya, selanjutnya aspirasi 15. Nah, ini pembayaran SKS mengapa tidak ada penurunan? Padahal pemberian materi pun masih ada sebagian dosen yang memberikan link presentasi pada tahun sebelumnya. Apakah tidak dilaksanakan sesuai dengan semester saat ini? Oke. Nah, sekarang gini ya. Apakah kalau dosen memberikan materi kuliah sama dengan yang tahun sebelumnya? Apakah tidak boleh? Nah, sebetulnya sih kalau dosennya merasa bahwa ya menurut dosennya, karena dia yang paling paham mengenai ilmu yang dia sampaikan, materi kuliah ini masih sama, masih relevan dengan yang tahun sebelumnya, tidak salah dosen itu ya. Ya. Tapi dosen pun kalau sudah merasakan bahwa oh ini harus ada perubahan, harus dimutakhirkan karena sudah banyak kemajuan-kemajuan misalnya ya di bidang pengetahuan sehingga materi kuliah juga harus disesuaikan. Ya. Tentu akan diperbaiki, akan dimutakhirkan kuliahnya ya. Nah, itu. Jadi dosen memberikan materi kuliah yang sama dengan tahun yang sebelumnya itu bukan merupakan suatu pelanggaran menurut saya. Bisa. Kan dosen itu merasa ini masih layak untuk disampaikan dengan materi yang sama. Gitu ya. Ya kayak gini aja lah. Kalau di SD ya, belajar ngitung dulu penjumlahan, perkalian antara kelas 1 yang sekarang dan kelas 1 yang tahun sebelumnya gitu ya, itu sama ya, tidak ada perubahan karena gurunya menilai bahwa ini mah masih layak gitu ya. Oke. Jadi saya kira bukan pelanggaran ya. Dosen presentasi itu masih sama dengan tahun sebelumnya ya. Nah, kalau dengan kaitannya pembayaran SKS, saya kira tidak ada korelasinya ya. Antara kalau materinya sama, berarti SKS-nya diturunkan. Ya. Nah, sekarang ini mungkin yang bertanya ini yang mengulang mungkin ya. Dan kalau buat mahasiswa yang tidak mengulang, ya hal baru ya, tetap merupakan hal yang baru meskipun itu materi yang sama dengan tahun sebelumnya. Oke ya, jadi saya kira enggak ada kaitannya. Antara kalau materinya sama dengan tahun sebelumnya, SKS harus diturunkan. Tidak ya. Oke, selanjutnya. Yang terakhir mungkin ya. Ini perihal kejelasan kapan waktu perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara online agar kita sebagai calon farmasis mendapatkan skill yang seharusnya. Nah, ini betul sekali ya. Bahwa di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan perkuliahan dan praktikum harus dilakukan secara offline ya. Ini memang sangat berdampak khususnya bagi para mahasiswa farmasi, karena memang ada yang harus dilatih yaitu skill. Ya, skill dalam menggunakan instrumen analisis, skill dalam menggunakan alat-alat untuk membuat sediaan farmasi, misalnya nyetak tablet gitu ya. Betul sekali. Terasa sekali dampaknya. Ya, untuk praktikum secara online ini ya. Kalau online itu tidak akan bisa dapat skillnya. Tapi yang memang ini di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi karena kondisinya darurat, jadi terpaksa dilakukan secara online. Nah, namun demikian ya, untuk materi-materi yang sifatnya skill, kami sedang menggodok ya suatu solusi supaya mahasiswa yang tidak mendapatkan skill praktikum tertentu karena terdampak pandemi, ya, itu akan mendapatkan kompensasinya, gantinya. Ya, saya bocorkan sedikit, misalnya dalam bentuk pelatihan atau bagaimana, masih kita godok, ya. Nah, termasuk yang sudah lulus pun, gitu ya, punya hak yang sama sebetulnya. Nah, itu ya. Nah, insya Allah, ya, seandainya tidak ada kondisi ledakan pandemi COVID-19, tidak ada PSBB, ya, dan yang sejenisnya, untuk praktikum semester depan itu sudah kita rancang. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara offline, meskipun dengan beberapa keterbatasan. Ya, sudah kita rancang. Bahkan setelah UTS ini pun, nah kita juga sudah akan melakukan uji coba.
Hanya uji cobanya itu memang sangat terbatas, ya. Sangat terbatas dengan beberapa persyaratan. Yang mungkin saudara sudah tahu ya semua persyaratannya. Nah, kalau kuliah kita masih menunggu ya instruksi dari universitas. Universitas sendiri tentu menunggu bagaimana kebijakan dari pemerintah, ya. Tapi kita sama-sama berjuang lah. Berjuangnya dalam hal apa? Disiplin dalam penerapan prokes, protokol kesehatan, supaya kondisi pandemi ini makin melandai, akhirnya normal lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Caranya apa? Ya, saudara harus divaksinasi, harus menerapkan prokes dengan baik, ya. Jangan sampai saudara malah melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya ledakan pandemi lagi. Misalnya piknik atau berkerumun, ya. Nah, hal yang seperti itu. Oke, ya. Jadi kita berdoa dan berikhtiar supaya pandemi ini segera berakhir dan kegiatan akademik bisa diselenggarakan secara normal kembali. Baik. Ya, saya kira itu barangkali. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Wendar menambahkan sedikit Pak, boleh? Sani. Punten bisa anak-anak semua punten kondisinya tidak kondusif. Ini tidak menyetir tapi masih di jalan punten ya Pak ya. Izin sedikit memberikan tambahan Pak Wendar. Enggak, Bu Sani. Mohon saya dan Pak kami dari Prodi sudah menyimak ya Pak ya, 16 tadi ya Pak ya, ada 16 aspirasi yang merupakan aspirasi, mewakili aspirasi seluruh mahasiswa Farmasi Unisba. Mungkin saya coba merangkum sedikit. Intinya setiap ada aspirasi, kami pasti akan mengolah gitu ya Pak ya. Kami akan mengolah dan menjadikan itu sebagai bahan masukan, baik untuk kami pihak Prodi sebagai pengelola, ataupun masukan untuk semua dosen dan sivitas akademika. Jadi tadi PowerPoint yang disampaikan oleh pihak Himafar ke pihak Prodi sudah kami forward, sudah kami sampaikan ke grup dosen. Insya Allah semua dosen sudah membaca, sehingga diharapkan ada beberapa hal yang memungkinkan untuk diperbaiki akan segera diperbaiki. Tadi saya ingin sedikit mengomentari tentang e-kuliah. Kita tahu semua bahwa kondisi pandemik ini musibahnya untuk semua gitu. Tidak ada yang siap sebetulnya ya Pak ya. Termasuk Unisba yang sudah sangat nyaman dengan kondisi perkuliahan offline, kemudian tiba-tiba online. Menurut saya Unisba cukup cepat gitu untuk beradaptasi, membuat sistem e-kuliah yang memang pastinya dengan jumlah mahasiswa yang banyak dari Unisba tidak mungkin sempurna 100% gitu. Tapi kalau saya lihat, kan saya sendiri posisinya sebagai dosen juga sebagai user ya Pak ya dari sistem e-kuliah di Unisba, itu perbaikannya ada dari waktu ke waktu gitu. Buktinya apa? Buktinya sekarang kita pakai e-kuliah 2 atau e-kuliah 3 ya. Saya lupa, yang menunjukkan bahwa sebenarnya sekarang sistem e-kuliah di Unisba sudah dipartisi, sehingga tiap bagian itu hanya digunakan oleh 1 atau 2 fakultas untuk menyebabkan terjadinya kemacetan sistem perkuliahan yang sebetulnya kalau dilihat dari sisi macetnya jauh menurun dibanding dengan kemacetan semester sebelumnya. Tapi memang kalau kita inginnya sempurna 100% ya mungkin belum, tapi arah perbaikan menurut saya selalu ada. Jadi kita doakan bersama-sama semoga pihak e-learning terus menyempurnakan sistemnya sehingga tidak ada lagi masalah, atau mungkin alhamdulillahnya sebetulnya kuliahnya offline sehingga yang menggunakan e-kuliah tidak 100% ya, karena sistemnya mungkin jadinya campuran, ada yang offline, ada yang online. Itu mungkin untuk yang sifatnya fasilitas. Untuk yang sifatnya mungkin kebijakan atau aturan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing dosen tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, tadi ada beberapa masukan, tadi sudah disampaikan bahwa semua masukan itu sudah kami sampaikan ke grup dosen. Hanya mungkin baiknya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wendar, kami betul perlu contoh nyata ya Pak ya. Misalnya tadi menyebutkan bahwa ada dosen yang misalnya memberikan kuis tidak sesuai dengan materi yang diberikan, atau disampaikan ada dosen yang materi videonya
tidak sama dengan PowerPoint. Nah, kan kita tidak bisa menilai apakah 100% dosen seperti itu gitu, ataukah yang melakukan itu hanya 1%, 2%, 5%, 10%. Jadi mungkin baiknya kalau menurut saya, kalau memang ada sesuatu yang sifatnya fatal, sifatnya krusial, dan memungkinkan untuk diperbaiki, mungkin kami dari pihak Prodi bisa mendapatkan data yang lebih detail, sehingga tindak lanjutnya juga bisa lebih terasa gitu. Misalnya Mangga dari perwakilan Himafar ada yang menyampaikan ke Pak Suendar atau ke saya lebih jelas mata kuliahnya apa gitu. Apakah memang 100% mata kuliah melakukan seperti itu atau hanya mata kuliah tertentu saja. Kalau memang mata kuliah tertentu, Mangga disampaikan pada kami, kalau memungkinkan untuk diperbaiki akan kami perbaiki, kalau tidak ya nanti kita akan bicarakan lagi. Selanjutnya yang ingin diingatkan bahwa seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Suendar, segala sesuatu yang terlihat menyenangkan belum tentu baik untuk kita, sesuatu yang terlihat memberatkan belum tentu jelek juga untuk kita. Jadi pastinya setiap setiap apa yang diberikan dosen secara umum saya yakin tujuannya tidak untuk menyiksa, tidak untuk membuat kalian kelelahan payah gitu ya, tapi pasti ada tujuan baik di balik semua sistem perkuliahan yang diberikan. Jadi jangan terus-menerus melihat dari sisi negatif, merasa ini tuh berat-berat banget, capek-capek banget, tapi mungkin jangan-jangan kita juga bisa introspeksi kalau kita melaksanakannya dengan baik, sistem manajemen waktunya kita laksanakan dengan baik, jangan-jangan sistem yang ada yang terlihat atau terkesan berat itu mampu membentuk kita menjadi mahasiswa-mahasiswa atau nanti calon lulusan yang juga lebih kuat, lebih hebat, lebih disiplin, lebih segala-galanya. Itulah mungkin ya. Jadi kami dari Prodi akan berusaha memperbaiki, akan berusaha introspeksi, kami dari pihak dosen akan berusaha untuk terus menuju ke arah lebih baik, tapi mungkin harus ada tektok dari pihak mahasiswa juga. Ya, dari pihak mahasiswa juga terus berupaya lebih rajin, ada teman sekelas saling mengingatkan, jangan sampai ada yang lupa kuis, jangan sampai ada yang lupa mengerjakan tugas, jangan sampai ada yang lupa absen, dibuat sistem yang kondusif di antara satu kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Malah tadi pas saya baca, saya biasanya, kalau saya pribadi ya, saya kebalikan dari apa yang dikeluhkan. Kalau tadi ada yang mengeluhkan katanya, ada dosen yang kalau lupa absen, padahal sudah mengerjakan tugas, sudah mengerjakan kuis, dianggap nggak hadir, katanya gitu. Nah, mungkin dosen itu punya pendekatan atau punya kebijakan sendiri untuk menetapkan itu. Karena saya pribadi justru kebalikannya. Ada mahasiswa yang absen dengan rajin, tapi kemudian nggak ikut kuis dan ikut tugas, saya mempertanyakan sebetulnya dia hadir atau tidak. Jadi pastinya setiap dosen tuh punya pertimbangan masing-masing kenapa melakukan aturan atau memperlakukan aturan itu, ya nanti kita sama-sama harus bisa saling menyesuaikan. Jadi mungkin itu saja. Jadi kalau memang ada sesuatu yang sifatnya sangat spesifik, mata kuliahnya jelas A, B, C, D gitu ya, kami kalau ingin kami mencoba memfollow up dengan lebih jelas, mungkin juga penyampaian ke kaminya bisa lebih spesifik, tidak perlu di dalam forum besar seperti ini, bisa langsung japri ke Pak Suendar atau ke saya, sehingga tindak lanjut prodinya juga akan sesuai dengan keunikan setiap masalah yang ada. Mungkin seperti itu Pak Suendar. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Bu Sani. Masukannya, semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Sani. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas tanggapannya. Selanjutnya akan ada ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Maka dari itu saya persilahkan kepada Akang Teteh semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaannya terkait dialog prodi dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, saya persilahkan. Siapa tuh? Kang Farhan ya? Ya, baik, saya persilahkan kepada Kang Muhammad Farhan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih MC. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Jelas, kedengaran. Mau nanya aja Pak. Yang pertama tentang kalau misalkan evaluasi dari audit setiap tahunnya itu
kalau dari prodi itu apa ya? Soalnya saya tuh udah 2 kali ikutan audit dan berarti 2 tahun, dan 2 tahun itu masih sama gitu problematikanya, sama di prodi ini juga gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua, masalah karakter building dari prodi ke mahasiswa itu caranya bagaimana ya Pak? Mungkin itu 2 dulu aja deh. Ya, terima kasih. Langsung dijawab saja. Ya Bapak, silahkan langsung dijawab saja. Mungkin yang kedua dulu ya, tentang karakter building ya kepada mahasiswa. Ya, tentu di sini ya, karakter building dalam hal umum atau kefarmasian barangkali ya. Nah, tentu di sini adalah yang pembentukan karakter building itu sebetulnya yang paling efektif itu adalah keteladanan, gitu ya. Adalah keteladanan. Jadi memang tugas seorang pendidik itu sangat berat. Dia harus mampu memberikan keteladanan kepada para anak didiknya, gitu ya. Nah, namun demikian kami pun tidak memungkiri ya bahwa masih banyak mungkin ya kelemahan-kelemahan dari kami, sehingga ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kami memberikan contoh yang terbaik buat mahasiswa ya. Nah, namun demikian di sini ya sebetulnya ada media-medianya ya. Yang pertama itu adalah media yang memang rutin dilakukan, yaitu kegiatan-kegiatan akademik seperti kuliah dan praktikum. Nah, itu juga selain menyampaikan ilmu, itu juga untuk membentuk karakter pada mahasiswa. Misalnya masalah kedisiplinan, ya, tanggung jawab. Kalau kedisiplinan misalnya masalah mengisi daftar hadir, gitu ya. Kemudian masalah tanggung jawab, nah diberikan tugas, nah dikerjakan atau tidak. Nah itu sebetulnya adalah suatu simulasi-simulasi untuk membentuk karakter bagi para mahasiswa. Ya. Nah kalau dalam kefarmasian misalnya ya, nah seorang farmasis itu dia harus memutakhirkan terus wawasannya dalam bidang farmasi supaya tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman, khususnya dalam ilmu farmasi ya. Nah, oleh karena itu dan melalui perkuliahan itu sebetulnya ditanamkan supaya mahasiswa itu belajar terus sepanjang hayat. Ya. Nah, kemudian juga kemampuan dalam menyampaikan ide baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, saudara kan membuat laporan praktikum, tugas presentasi, membuat skripsi, ada kolokium. Nah, itu supaya nanti pada saat kerja, saudara itu akan mampu menyampaikan ide-ide, kemudian mentransfer ide itu kepada bawahan saudara, menuliskan ide-ide saudara-saudara, gitu ya. Nah, itu yang membedakan karakter seorang sarjana ya dibandingkan dengan lulusan diploma. Ya. Nah, antara seperti itu. Nah, yang kedua, ya, ada kegiatan perwalian, gitu ya. Nah, kegiatan perwalian juga sebetulnya dosen wali yang baik, ya, itu tidak hanya menandatangani atau meng-ACC kuliah yang diambil ini ACC aja, tidak ya. Sebetulnya dosen tidak hanya itu ya, dosen wali juga bisa memberikan, ya katakanlah dalam tanda petik petua-petua bijak, gitu ya, nasihat-nasihat, ya. Atau misalnya mahasiswanya datang curhat, ya diberikan solusi dan sebagainya, itu juga salah satu upaya untuk membentuk karakter bagi mahasiswa secara umum ya, dan juga ya aspek-aspek yang lain yang diperlukan supaya saudara menjadi seorang farmasis yang baik. Nah, ada lagi yaitu jangan lupa ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ya, baik di himpunan ya ataupun di organisasi yang lain ya yang terkait dengan hobi saudara, itu juga merupakan sarana untuk membentuk karakter saudara. Ya. Nah, makanya kalau saudara itu kuliah, jangan hanya kuliah saja kemudian pulang, tapi ya saudara juga harus lengkapi dengan kemampuan berorganisasi. Nah, kalau di kuliah saudara belajar tentang katakan hard skill, kalau di organisasi saudara belajar tentang soft skill. Nah, sudah dilakukan survei itu. Sebetulnya kalau dalam menerima lamaran pekerjaan gitu ya, yang dinilai itu apa sebetulnya yang pertama? Ternyata bukan IPK ya, tapi soft skill.
Itu dulu. Ya, IPK itu saya lupa nomor berapa. Nah, cuman ya, kenapa IPK itu jangan diabaikan? Karena sebelum saudara itu diwawancarai, katakanlah, oleh tempat penerimaan tenaga kerja itu kan suka ada tuh syarat administrasi awal ya. Nah, IPK itu kadang-kadang Mas sering itu dijadikan syarat gitu ya. Jadi kayak passwordnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membuktikan kemampuan soft skill kita ya kalau misalnya IPK-nya ternyata tidak memenuhi syarat. Nah, maka ya harus saling melengkapi ya, baik hard skill maupun soft skill ya. Nah, itu. Kemudian tadi tentang evaluasi prodi ya. Ya, sebetulnya relatif ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok tidak ada perubahan gitu ya dalam waktu 2 tahun misalnya ya, prodi itu dari waktu ke waktu. Nah, ini sebetulnya harus berbasis data ya. Jangan hanya katakanlah perasaan saja gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa dilihat ya dari data ya, dari hasil audit internal universitas yang dilakukan rutin setiap tahun. Nah, itu ada laporan SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Saya kira itu laporan seperti itu terbuka ya, mahasiswa juga boleh tahu ya. Dan berdasarkan laporan audit internal atau laporan SPMI itu, alhamdulillah ya ada progres ya dari waktu ke waktu, dari berbagai aspek ya. Nah, itu. Jadi kalau mau melihat apakah sudah ada perubahan atau belum dari hasil evaluasi prodi, ya tentu harus parameter yang terukur. Ya, ada data-data yang dilihat. Nah, itu di laporan SPMI. Oke ya. Nah, saya kira begitu Kang Farhan. Ya. Tapi terima kasih loh, itu masukannya sangat berharga, sangat kami perhatikan. Ya, terima kasih Pak. Mau nanya satu lagi Pak. Ya. Terkait tentang dosen yang sedang kuliah. Nah, apa ya, backup dari prodinya itu sendiri apa ya? Soalnya kan masih ada yang bertugas sebagai dosen juga di kampus. Nah, kebanyakan kan sibuk ya kuliah S3 tuh. S3, jadi ya? Gimana dari prodi? Baik, hatur nuhun Kang Farhan. Ya, memang kalau untuk dosen yang S3 ya, itu sebetulnya ya masih dimungkinkan untuk tetap memberikan kuliah. Nah, dalam hal ini untuk mereka yang kuliah S3-nya di Bandung misalnya ya, di ITB atau di Unpad itu masih bisa ya. Tapi memang jelas terbatas. Karena biar bagaimanapun dosen yang sedang kuliah itu harus fokus menyelesaikan studinya dulu. Jangan sampai dia jadi terlambat studinya ya. Karena kalau terlambat menyelesaikan studi, ya mahasiswa juga yang dirugikan. Karena dosen tersebut tidak bisa segera beraktivitas normal lagi. Ya. Nah, namun ada juga dosen yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan kuliah. Karena dia kuliahnya di luar negeri misalnya. Ya. Tapi sebetulnya ya, dengan adanya pandemi ini ada hikmahnya ya. Sebetulnya dosen yang kuliah di luar negeri pun mestinya bisa ya, sambil memberikan kuliah, karena kan bisa online gitu ya. Nah, akan tetapi memang ya tugas utama dosen yang sedang kuliah itu adalah menyelesaikan studinya dulu. Ya, kalau masih ada waktu yang memungkinkan untuk memberikan kuliah ya alhamdulillah. Nah, saya sendiri pengalaman saya dulu waktu S3 masih ya memberikan kuliah. Kemudian juga Bu Neti juga ya masih memberikan kuliah, dan dosen-dosen yang lain juga rata-rata masih bisa ya, meskipun terbatas waktunya. Nah, terkait dengan yang menggantikan dosen tersebut, ya memang ya ada dosen lain ya yang ditugaskan untuk menggantikan. Ya. Oleh karena itu ya dalam hal ini dari prodi, fakultas dan universitas juga senantiasa menjaga keseimbangan. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan. Ya, katakanlah semua dosen S3 gitu ya, semua di luar negeri. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Ya ada pengaturannya, gitu ya, ada pengaturannya sehingga mahasiswa tetap terlayani dengan baik. Itu barangkali Kang Farhan. Iya Pak, terima kasih. Oh iya, tadi kelupaan untuk masuknya ke akreditasi Pak. Ya. Soalnya kan kita tuh kalau nggak salah 2018 ya akreditasi terakhir tuh, nggak tahu 2019 itu. 2019 berarti, ya.
ya sebentar lagi diadakan akreditasi yang terbaru mungkin. Nah, sudah sampai mana gitu Pak ke apa ya, progres prodi terhadap akreditasi untuk mencapai akreditasi A gitu Pak? Baik. Baik, terima kasih Kang Farhan. Baik ya. Nah, akreditasi terakhir kita itu 2019, berarti masa berlakunya itu sampai 2024 ya. Nah, namun demikian sekarang ini ya sedang ada perubahan peraturan ini ya di Ban PT khususnya ya, di Ban PT bahwa untuk akreditasi ya itu pengajuan reakreditasi itu dilakukan kalau misalnya mau naik peringkatnya. Tapi kalau tidak, akan diperpanjang otomatis. Ya, dengan cara melakukan evaluasi. Masih layak nggak? Misalnya kalau kita dapat akreditasi B, masih layak nggak menyandang B? Dengan cara bagaimana? Mengevaluasi laporan rutin. Ya, dari universitas ke Ban PT. Ya. Nah, namun demikian, aturan tersebut ternyata belum diberlakukan secara merata ya ke akreditasi mandiri. Nah, insya Allah Desember itu ada workshop ya tentang akreditasi dari lembaga akreditasi mandiri. Nah, kalau kita kan bukan oleh Ban PT, tapi oleh LAMPTKes, lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan, perguruan tinggi kesehatan. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kejelasan ya mengenai tentang masalah reakreditasi untuk prodi-prodi yang di bawah LAMPTKes seperti farmasi, keperawatan, kesehatan masyarakat, kedokteran gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh prodi supaya mencapai nilai A ya, atau sekarang itu istilahnya bukan A, B, C ya, tapi unggul, baik sekali dan baik ya. Nah, tentu upaya yang dilakukan itu tidak hanya dari prodi saja, tapi juga seluruh unsur. Tidak hanya dosen, tapi juga tendik dan mahasiswa. Itu berperan besar. Jadi kalau mahasiswanya menunjukkan prestasi yang sangat baik, baik itu akademik, ya, ataupun non akademik, ya, dan tidak hanya kuliah aja, tapi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ya, mahasiswa itu prestasinya bagus, itu akan sangat mengangkat ke peringkat akreditasi perguruan tinggi. Nah, namun sekarang ini untuk mencapai akreditasi A atau unggul ya, itu memang ada satu persyaratan yang sebelum-sebelumnya tidak menjadi persyaratan khusus ya. Yaitu harus ada, katakanlah kalau untuk kerjasama ya, misalnya poin kerjasama itu harus ada kerjasama internasional, itu ya. Nah, kalau tidak ada kerjasama internasional, ya poin internasional tidak akan mendapat nilai maksimal. Meskipun kerjasama nasionalnya banyak sekali, kerjasama tingkat nasional banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih ya kepada mahasiswa yang selama ini sudah menunjukkan prestasi yang sangat baik ya. Bahkan sudah ada beberapa yang menunjukkan prestasi di tingkat internasional. Nah, mudah-mudahan itu bisa terus dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, alhamdulillah prodi juga sekarang sudah mulai merintis kerjasama internasional ya, supaya kita bisa mendapatkan predikat unggul gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama berdoa, saling mendukung. Karena tidak mungkin hanya prodi saja yang berikhtiar. Mahasiswa, alumni, semuanya juga berperan besar. Tanpa kerjasama semua pihak, tidak akan mungkin kita bisa mencapai akreditasi unggul. Ya, termasuk nanti kalau saudara setelah lulus, ya cepat dapat kerja, itu juga menjadi poin yang sangat bagus. Kemudian kerjanya di tempat yang sesuai dengan bidang, nah itu juga jadi poin yang bagus, gitu ya. Nah itu. Baik, saya kira itu. Gimana, Kang Farhan? Sudah Pak, cukup. Mungkin yang lain mau bertanya. Atau mungkin Bu Sani ada tambahan? Silakan barangkali. Ya, yang masalah audit memang tidak semua yang disampaikan oleh mahasiswa ke auditor itu kami dari pihak prodi tahu ya Pak ya? Ya.
Malah kalau saya tidak salah ingat untuk yang audit pertama kita nggak dapat masuk, tidak dapat informasi apa ya dari auditornya tentang apa saja yang mungkin dicurhatkan oleh mahasiswa kepada auditor di audit internal. Tapi untuk yang kemarin memang dari pihak auditornya menyampaikan beberapa hal yang sifatnya krusial, dan kami dari pihak prodi langsung follow up ya Pak ya, apa yang disampaikan oleh mahasiswa ke auditor, kemudian auditor menyampaikan ke kami dari pihak prodi, kemudian dari pihak prodi langsung mencoba memfollow up apa yang menjadi keresahan dari mahasiswa. Ya, jadi memang kami selalu, kalau niat mah gitu ya, kalau upaya mah kami juga selalu berupaya untuk menuju ke arah yang lebih baik, tapi ya mohon didoakan dan mohon dimaklumi kalau memang mungkin perubahannya itu sifatnya bertahap, tidak sesuatu yang instan dan langsung berubah seperti yang diharapkan oleh mahasiswa. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Swendar, jangan lupa kita sama-sama berjuang, karena majunya prodi kita tidak hanya ditentukan oleh kami dari pihak prodi, tidak hanya ditentukan oleh para dosen, tapi tentu saja sangat ditentukan oleh para mahasiswa semua. Malah kalau untuk akreditasi selanjutnya yang dilihat itu tidak hanya kinerjanya dosen, tidak hanya dosen harus buat artikel misalnya, atau dosen harus bikin publikasi di media massa, atau dosen harus bikin PKM, dosen harus bikin penelitian. Pertanyaan yang sama juga dilakukan terhadap mahasiswa. Apakah mahasiswanya yang mengerjakan penelitian, mahasiswanya bikin PKM, bikin artikel ilmiah atau tidak, mahasiswanya bikin ABC. Jadi kami dari Prodi sedang berusaha untuk merancang sistem sehingga memang kinerjanya bisa baik itu dari kami dosen, baik dari mahasiswa, sehingga insya Allah kalau akreditasinya baik, semakin baik gitu ya, kita bisa dapat akreditasi unggul juga, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa dan alumni semua. Mungkin itu saja Pak Swendar, hatur nuhun. Enggak, hatur nuhun Bu Sandi. Baik, saya persilahkan kepada Kang Ariel untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, ya terima kasih. Mungkin izin bertanya ya Pak, Bu. Enggak. Terkait uji coba praktikum ya Bu, Pak ya Bu ya, yang saya juga dikasih tahu oleh Ibu Sani untuk mahasiswa Bandung khususnya akan ada dilakukan uji coba praktikum offline ya Pak ya. Nah, apakah itu untuk Bandung saja Pak? Apakah yang Kabupaten Bandung atau luar Bandung boleh tidak Pak ya? Atau bagaimana Pak ya? Ya baik. Baik, terima kasih Kang Ariel ya. Nah, memang betul ya. Kita sebetulnya mah ingin sekali ya langsung offline gitu ya. Nah, namun demikian ini memang di luar kendali kita. Kita juga tidak ingin kegiatan akademik offline itu malah menjadi klaster baru dari pandemi COVID-19. Barangkali para mahasiswa juga mengikuti ya berita-berita terakhir mengenai pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah, itu ada yang ditutup kembali karena setelah didiagnosa ya itu ternyata beberapa siswa itu malah jadi positif gitu ya. Nah, akhirnya ditutup lagi. Nah, kita berupaya ya supaya kegiatan offline ini dilakukan bertahap, sedikit demi sedikit. Intinya jangan sampai malah jadi klaster baru. Jadi kita itu kenapa masih dalam tahap uji coba? Karena ini menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan offline yang lebih menyeluruh nantinya. Ya. Nah, jadi kenapa Kota Bandung dulu ya? Karena ini memang secara jarak gitu ya. Itu kan dekat dengan kampus, sehingga risiko mahasiswa itu terpapar COVID misalnya selama di perjalanan itu juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tinggal lebih jauh. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi memang kita juga masih sangat terbatas ya, karena kita juga perlu memperkirakan kemampuan kita dalam mengendalikan supaya mahasiswa itu memperhatikan atau melaksanakan prokes dengan baik ya. Nah, jadi memang untuk saat ini yang berdomisili di Kota Bandung dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak memiliki KTP Bandung, misalnya dari wilayah lain, tapi kebetulan memang sudah ada di sini, silahkan, gitu ya. Misalnya sudah ngekos di sini, gitu ya, nggak apa-apa, ya. Karena berarti kan sudah dekat dengan kampus, ya. Nah, terlepas dari memang masih ada beberapa kekurangan dari ketentuan tentang praktikum uji coba ini, ya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa ini namanya uji coba. Nah, kalau uji coba itu kan berarti sedikit dulu gitu ya. Nah, salah satu di antaranya dilihat dari domisili mahasiswa.
Jadi untuk mahasiswa yang belum mendapatkan kesempatan praktikum offline dalam tahap uji coba ini, tidak perlu berkecil hati, ya, karena ini memang belum ada kaitannya langsung dengan pemberian skill atau pelatihan skill kepada mahasiswa. Belum terkait dengan itu, ini istilah mudahnya baru nyoba-nyoba nge-lab. Nah, seperti apa? Baru itu. Ya, jadi tidak usah jangan berkecil hati gitu ya. Oh, saya belum kebagian. Jangan berkecil hati ya. Insya Allah ini pun masih kami anggap utang yang praktikum sekarang ini. Dan nanti ya masih kami godok ya supaya ada solusi terbaik untuk seluruh mahasiswa supaya semuanya bisa mendapatkan skill ya dalam penguasaan kemampuan menangani alat atau pembuatan sediaan dan sebagainya ya. Nah, jadi tidak usah khawatir ya. Nah, doakan saja doa dan ikhtiar supaya kondisi pandemi ini segera berakhir ya sehingga mulai semester depan praktikum offline bisa berlangsung ya untuk seluruh mahasiswa, namun memang tetap ada keterbatasan. Jadi katakanlah misalnya ya bergantian, tidak sekaligus seluruhnya masuk lab, tapi minggu ini kelompok mana, yang lainnya tetap online ya. Kemudian minggu berikutnya kelompok yang mana, nah seperti itu ya. Dan ini juga ada sedikit informasi ya. Nah harus saya sampaikan juga, ini dari Ibu Warek 2 ya. Pada saat rapat ya sebetulnya dengan para pemilik kantin, pemilik penjual makanan di depan kampus ya. Jadi Ibu Warek 2 itu sambil mengadakan kegiatan penataan pedagang ya, beliau juga mengatakan bahwa supaya diketahui ya kepada para pemilik kantin, pemilik warung gitu ya, bahwa untuk selanjutnya kegiatan akademik di Unisba itu tidak akan seperti dulu lagi. Ya, untuk seterusnya itu. Nanti sistemnya itu akan cenderung ke hibrid. Jadi tidak semua masuk kampus dalam waktu bersamaan. Jadi bergantian. Ada yang di kelas, ya, kloter yang ini, yang lainnya di rumah. Nah, demikian seterusnya seperti itu. Ya. Karena memang di APTFI sendiri, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, mengatakan bahwa yang namanya protokol kesehatan antara lain menjaga jarak ya, itu akan tetap diberlakukan. Meskipun katakanlah para ahli atau pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah menyatakan pandemi sudah berakhir misalnya. Enggak ya. Karena ini untuk mencegah jangan sampai timbul pandemi berikutnya. Nah, jadi meskipun nantinya offline ya, tetap akan ada pembatasan-pembatasan. Nah, saya kira itu. Gimana Kang Ariel? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Mangga. Baik, kepada Kang Muhammad Nizarul Akmal untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya. Terkait Zoom yang 40 menit itu Pak. Setiap dosen kan ada yang pakai 40 menit itu. Apakah dari Prodi tidak menyediakan Zoom unlimited gitu Pak setiap untuk dosen mengajar gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Nizar ya. Nah, ini mungkin nanti Bu Sani bisa menambahkan ya, karena Bu Sani yang paling paham mengenai teknisnya. Jadi sebetulnya secara garis besar, Prodi itu udah berlangganan Zoom. Ya, berlangganan. Sebetulnya universitas juga, fakultas juga menyediakan ya untuk kegiatan akademik. Tapi Prodi pun juga menyediakan. Jadi dosen itu bisa menggunakan fasilitas Zoom sendiri ya, bukan yang katakanlah maaf dalam tanda petik yang gratisan yang dibatasi 40 menit kemudian mati gitu ya. Nah, jadi sebetulnya enggak seperti itu ya. Atau mungkin masih ada ya dosen yang seperti itu Kang, sekalian buat masukan buat kami? Masih ada? Iya Pak, masih ada. Oh, masih ada ya. Nah, mungkin ada baiknya seperti yang dibahas tadi ya, coba dilengkapi mata kuliah apa, dosennya siapa. Ini mah bukan gibah ya, bukan gibah ini, karena untuk kebaikan bersama ya. Kalau gibah definisinya bukan begitu ya. Wah nggak mau Pak, nanti gibah enggak, nanti tidak akan ada solusinya. Ya dalam Al-Quran juga ada kan membicarakan orang, ada kan? Membicarakan Abu Lahab, membicarakan Firaun. Tapi kita tidak menyamakan dosen dengan Abu Lahab dan Firaun enggak ya. Cuman kita
koreksi lagi ya pengertian gibah itu yang selama ini kita pahami. Jadi tidak usah takut ya. Tapi kan kita tujuannya untuk kebaikan. Mata kuliah apa, siapa dosennya, mungkin dosennya belum tahu gitu ya, mungkin. Nah, itu juga mungkin kekurangan dari prodi misalnya dalam mensosialisasikan misalnya ya. Nah, itu kan jadi bagus ya. Jadi masukan buat kami supaya ke depan lebih baik. Jadi sebetulnya ada ya. Prodi sudah berlangganan Zoom gitu. Mangga barangkali Bu Sani nih yang paling paham mengenai teknis Zoom ini. Mohon mangga hatur nuhun Pak Swendar. Masalah tentang Zoom perkuliahan mungkin pertanyaannya ya, Kang Nizar ya. Betul, Bu. Untuk Zoom perkuliahan. Jadi sebetulnya kalau selama ini prodi menyediakan Zoom, menyediakan aplikasi Zoom, bisa dimanfaatkan untuk dosen menyelenggarakan kegiatan perkuliahan lewat Zoom. Meskipun pasti tidak semua dosen, karena saya tahu beberapa dosen malah punya berlangganan sendiri gitu ya, selain yang disiapkan oleh prodi. Sebetulnya, makanya mungkin ini yang jadi masalah adalah faktor sosialisasi PR kami. Dari fakultas sekarang sudah menyiapkan sistem Zoom yang luar biasa, mungkin mahasiswa sudah tahu semua atau tidak ya? Yang fakultas menyediakan Zoom yang online setiap waktu, nanti mahasiswa tinggal masuk ke aplikasi Zoom tersebut, sudah di breakout berdasarkan nama dosen dan selalu ada, bisa masuk kita kapanpun, nanti mahasiswa tinggal memilih kuliah dengan dosen siapa. Mahasiswa semua sudah pernah melaksanakan Zoom dengan aplikasi yang disiapkan fakultas atau belum ya, Kang Nizar? Selama sampai hari ini belum ada sosialisasi tentang itu. Jadi sebetulnya, dan saya sudah share sebetulnya ke dosen, jadi fakultas itu sekarang punya Zoom. Zoom-nya itu kapasitasnya besar sekali, kalau tidak salah di atas 1.000 gitu ya, atau sampai 1.000. Itu nanti siapapun dosen bisa masuk ke sana karena Zoom itu online setiap waktu. Nah, sama fakultas sudah dibuat ruangan-ruangan di mana ruangannya itu dibuat per mata kuliah atau per dosen kalau nggak salah. Bisa nanti ada ruangannya Bu Sani, ruangannya Pak Swendar, ruangannya Bu Hilda, Pak Taufik dan lain-lain. Nanti dosen tinggal masuk ke ruangan atas namanya, mahasiswa tinggal masuk ke ruangan dosen yang bersangkutan. Dari pihak fakultas sudah mensosialisasikan, dari prodi juga sudah mensosialisasikan, tapi mungkin ada beberapa dosen yang tidak mungkin ya tidak sampai atau tidak ngeh dengan fasilitas tersebut. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Swendar, mangga boleh dibisikin lah bahasanya Maya. Boleh bisik-bisik ke saya atau ke Pak Swendar, mata kuliahnya mata kuliah apa? Tenang, kita akan menjaga ini, menjaga siapa, menjaga nama. Gak akan bilang, Bu, ibu, kata Nizar ya. Ibu, nama mahasiswa akan kami rahasiakan. Nanti akan bilang, sebut saja dia Mawar gitu ya. Jadi ketahuan siapa mahasiswanya. Jadi mangga, kalau yang sifatnya spesifik boleh bisikin ke saya atau ke Pak Swendar. Nanti kami langsung follow up dengan kerahasiaan nama mahasiswa yang menyampaikan aspirasi kepada kami, insya Allah terjamin. Ya, pokoknya saya tahu niat mahasiswa juga bilang ke kami bukan untuk gibah kalau kata Bapak ya, tapi niatnya kan untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi mangga jangan ragu-ragu, langsung bisikin aja nama mata kuliah apa, nanti ke saya atau ke Pak Swendar. Mungkin itu saja Pak Swendar, hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Sani. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi PR buat kami barangkali ada dosen yang belum tahu tentang fasilitas Zoom ya, yang sebetulnya kita udah ada gitu ya, tidak mesti yang gratisan gitu. Oke, nuhun ya Kang Nizar ya, namanya sama dengan nama anak saya ya. Bapak, terima kasih. Terus ada izin satu pertanyaan lagi Pak. Mangga. Terkait ini Pak, kewajiban membeli buku gitu Pak, apakah memang diwajibkan? Contohnya aja buku PAI gitu Pak, apa memang diwajibkan untuk membeli buku atau bagaimana gitu? Oh gitu ya. Nah kalau itu saya kurang tahu persis ya. Ini jadi PR buat saya, nanti saya tanyakan ke fakultas dulu ya. Nanti fakultas akan menindaklanjuti ke LSIPK. Memang ada ketentuan harus wajib membeli buku dari LSIPK? Dari dosennya bersangkutan Pak. Oh dosen ya. Iya. Nah itu juga sama ya, tolong dibisikin siapakah dia, mata kuliah apa ya. Mahasiswa tenang aja, tidak akan diungkap identitasnya ya. Emang itu ada kaitannya dengan, maaf ya, dengan nilai enggak? Ada kaitannya enggak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Cuman wajib beli gitu ya. Wajib beli. Oh gitu.
Memang mahal nggak? Sebetulnya Saya tidak rugi juga ya. Kita kan beli ilmu ya, jajan awet ya. Jajan awet sebetulnya. Cuman ya itu dia ya. Ini pengalaman saya dulu curhat sedikit ya. Waktu adik saya di SMA, pengalaman adik saya maaf ya. Ada memang oknum ya, oknum guru. Kalau siswa waktu di SMA mana lah ya, beli buku ya. Kebetulan bukunya namanya buku PSPB, sekarang udah almarhum mata kuliah itu, mata pelajaran itu ya. Kalau beli buku itu di rapot nilainya 8. Kalau tidak beli jangan harap dapat 8. Nah, itu pernah kejadian, tapi itu tidak terjadi kan ya? Di kita tidak terjadi ya. Enggak ya, cuman kewajiban beli aja ya. Nah, sekarang apa keberatannya mungkin? Keberatannya apa kalau wajib beli? Ya Pak, keberatannya itu ada yang berbisik katanya masuk ke nilai kan ya Pak. Oh, ada pengaruh penilai. Nah, terus kan buku kan Pak itu udah intinya udah 1,5 gitu Pak, udah UTS, kenapa baru diwajibin sekarang gitu? Buat beli bukunya. Ya, mangga supaya lebih akurat, lebih akurat lagi, lebih lengkap lagi, lebih detail lagi ya. Silakan dibisikin. Bisa ke saya, bisa ke Bu Sani, nanti kita tindak lanjuti ya. Mata kuliah apa, dosennya siapa, supaya tuntas ya. Tidak hanya jadi bahan obrolan saja. Kita kan ingin jadi tuntas kan ya, semua masalah itu penyelesaiannya ya. Ya semoga ada solusi yang terbaik untuk semua pihak ya. Kayak gitu Kang Nizar? Iya Pak, terima kasih Bapak. Mohon sami-sami Kang. Untuk Kang Rifki untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, mangga Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di sini saya izin menyampaikan saran ya Pak. Untuk nanti UAS atau mungkin saat ujian-ujian lain yang ada pertanyaan yang memerlukan jawaban esai Pak. Ya. Mungkin bisa disediakan tempat upload jawaban lain di luar di luar pertanyaan PG gitu, atau enggak bisa waktu untuk menguploadnya itu lebih panjang, lama, karena kejadian Pak saat kemarin UTS di mata kuliah kimia dasar di kelas saya itu ada anggota kelas saya yang tidak bisa mengupload jawaban karena ada kendala jaringan mungkin Pak. Ada jaringan, dan ketika mengakses kuliahnya juga kebetulan di detik-detik terakhir mungkin ya, jadi yang mengupload itu banyak sekalian, so jadi nggak bisa upload gitu Pak. Dan ketika waktunya habis, laporan ke dosen yang bersangkutannya itu katanya tidak menerima laporan lagi Pak. Jadi anggota kelas saya itu tidak mendapatkan nilai di jawaban esainya kayak gitu. Jadi mungkin untuk nanti UAS atau ujian-ujian selanjutnya yang ada jawaban esai, mungkin bisa disediakan tempat upload lain Pak, mungkin di Google Form atau dikirim ke email agar waktunya bisa lebih panjang. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Enggak, hatur nuhun Kang Rifki ya. Ya, betul sekali ya, ini memang kendala yang di luar keinginan kita ya, masalah jaringan atau mungkin karena padat gitu ya. Jadinya susah, ibarat jalan itu kayak macet gitu ya, karena dalam waktu yang bersamaan. Nah, tapi sebenarnya perlu diinformasikan kembali ya, bahwa sebetulnya fakultas itu sudah menginformasikan kepada para dosen untuk menyediakan jalur alternatif dalam pengumpulan jawaban ujian. Ya, jadi kalau misalnya di kuliah itu ternyata kesulitan mahasiswanya, silahkan untuk menyediakan alternatif yang lain. Email misalnya ya, bisa itu. Nah, tapi yang jelas memang mahasiswa juga itu harus kalau ada masalah langsung disampaikan, dan saat itu melaporkan ke dosen, kemudian kalau dosennya memberikan solusi, silahkan email, saat itu juga email. Ya, jadi jangan sampai jarak waktunya terlalu lama, nanti dosen juga jadi curiga, jangan-jangan nih ngebenerin dulu nih gitu ya. Nah, jadi waktunya jadi lebih panjang dari waktu yang seharusnya mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Sebetulnya fakultas sudah menginstruksikan kepada dosen untuk menyediakan jalur alternatif selain dari kuliah dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu. Misalnya email atau WA atau apapun. Gitu ya. Nah,
Tapi tolong itu ya, kalau misalnya ada memang dosen yang entah karena mungkin enggak ngeh dengan aturan itu gitu ya, atau sosialisasi yang tidak sampai misalnya ya, misal gitu ya. Nah, seperti yang tadi, tolong Kang Rifki juga menyampaikan aja ya, membisikkan saja kepada kami mata kuliah apa, dosennya siapa, supaya lebih gampang kami menyelesaikan masalah ini. Jadi kami bisa langsung menyampaikan ke dosen yang bersangkutan. Misalnya ini nih, mungkin Bapak atau Ibu lupa atau enggak ngeh, sebetulnya ada nih instruksi dari fakultas. Jadi kalau mahasiswa kesulitan upload jawaban lewat e-kuliah, harus ada alternatif yang lain. Gitu ya, sehingga mahasiswa tetap bisa mengirimkan jawaban kalau ada kendala jaringan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, barangkali begitu Kang Rifki ya. Ya, ditunggu ya bisikannya ya. Ya, tenang ya, identitasnya kita rahasiakan ya. Nuhun Kang. Untuk selanjutnya, karena sesi tanya jawab sudah habis waktunya, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dari dialog hari ini. Perihal keterlambatan dosen yang memberikan absen forum kuis dan materi akan dilakukan evaluasi agar lebih fokus dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk melampirkan rekaman video pembelajaran e-kuliah akan disampaikan para dosen, sehingga nantinya video pembelajaran akan diulang untuk dipelajari kembali. Perlu diperhatikan untuk menghubungi dosen pada jam kerja, dan perlu dimengerti bahwa dosen juga tidak selalu memegang HP untuk setiap saatnya. Untuk modul praktikum yang telat dibagikan, idealnya memang harus diberikan dari jauh hari, namun mengenai teknis akan terus diperbaiki dan dievaluasi. Untuk lulusan sarjana seharusnya tidak selalu tergantung pada modul praktikum, namun harus bisa menentukan prosedur sendiri dengan membaca banyak-banyak literatur. Untuk tanggal merah di masa pandemi ini tidak ada pembeda dengan tanggal biasa, karena memang pada tanggal merah dianjurkan untuk tidak kemana-mana, dan untuk membedakan tanggal merah disiasati dengan memperpanjang waktu absensi. Untuk pembayaran ISKS tidak berkolerasi dengan pemberian materi. Mengenai materi yang diberikan, mungkin memang ilmu yang perlu disampaikan masih relevan dengan tahun sebelumnya. Untuk perkuliahan offline untuk mahasiswa farmasi harus dilakukan khususnya pada kegiatan praktikum untuk melatih skill. Dilakukan solusi untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan keterampilan skill di laboratorium agar mendapatkan kompensasi dalam bentuk pelatihan, namun masih dirumuskan. Untuk yang semester 4 praktikum sudah dirancang agar dilaksanakan secara offline dengan mengikuti protokol yang berlaku. Dan untuk perkuliahan offline masih menunggu instruksi dari universitas, dan universitas pun masih menunggu instruksi dari pemerintah. Alhamdulillah, karena rangkaian sesi acara sudah terlaksana, sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Swendar. Pak, apakah Bapak ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata, Bapak? Ya, mungkin sedikit saja ya. Alhamdulillah, saya sangat senang ya, dan sangat berterima kasih mendapat masukan yang sangat berharga dari para mahasiswa ya, karena saya yakin niat dari mahasiswa ini sangatlah mulia supaya Farmasi Unisba ini menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali selama ini banyak kekurangan dari kami dalam memberikan layanan kepada mahasiswa ya, dan barangkali jawaban-jawaban kami juga masih belum memuaskan ya, tapi percayalah kami sangat-sangat meniatkan diri kami untuk memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih. Salam buat keluarga di rumah ya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan barokah. Hatur nuhun. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Demikian rangkaian kegiatan dialog Prodi Himafar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Swendar yang telah memberikan tanggapannya kepada kita semua, dan terima kasih kepada panitia yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kang Teteh semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara dialog Prodi hari ini. Semoga seluruh aspirasi dan pertanyaan Kang Teteh semuanya sudah terjawab dengan baik. Mohon maaf, saya selaku MC bila ada kesalahan. Saya Najwa Kalisa Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.